بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah kita bisa kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini untuk mempelajari, mengkaji salah satu sumber agama kita, yaitu Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ahlul Quran bukan hanya bagi penghafal Quran. Siapa itu Ahlul Quran? Yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Ahlul Quran itu bukan hanya bagi para penghafal Quran saja, tapi Ahlul Quran itu adalah mereka membaca dan mempelajari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah mereka mempelajarinya, lalu mereka mengamalkan Al-Quran itu. Mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang mereka pelajari. Hakikatnya mereka lah Ahlul Quran. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka jangan sampai ada orang yang menghafal Al-Quran namun sebatas menghafal saja. Dia tidak faham apa yang dia baca. Kalau dia tidak faham apa yang dia baca, mungkinkah dia mengamalkannya? Tak akan mungkin. Faham saja tidak, bagaimana mungkin mengamalkannya? Makanya tidak heran kalau ada orang-orang yang menyimpang tapi dia hafal Al-Quran.
Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam, hafal Quran atau tidak? Hafal Quran, tapi khawarij. Harusnya mereka lah, kalau seandainya mereka hafal Quran, kemudian faham, lalu mengamalkan apa yang mereka fahami yang benar, maka ini memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya benarlah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, seseorang itu bisa dikatakan ahlul Quran, kedudukan tinggi di hadapan Allah. Dia membacanya, dia mentadaburinya, dia memahaminya. Bahkan setiap kalimat yang dia baca, setiap ayat yang dia baca, dia faham. Lalu dia mengamalkan apa yang dia fahami, apa yang dia pelajari di dalam Al-Quran itu, sehingga kesehari-hariannya bersama Al-Quran. Mereka lah ahlul Quran. Inilah harapan kita di dalam mengkaji tafsir ini. Sedikit demi sedikit kita fahami, lalu kita amalkan. Ahibati fillah, alhamdulillah malam ini kita masuk kepada surah yang baru. Kemarin kita membahas surah Al-Asr. Alhamdulillah kita sudah selesaikan surah Al-Asr dengan beberapa pertemuan. Maka insyaallah malam ini kita masuk kepada surah yang baru setelah Al-Asr. Apa surah setelah Al-Asr? At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Wallahi ini surah luar biasa. Sebagai nasihat bagi kita, karena surah ini menjelaskan tentang kehidupan kita di permukaan bumi ini. Ada kehidupan yang tercela. Ada model kehidupan manusia di permukaan bumi ini adalah model hidup dengan gaya kehidupan yang tercela. Dan di dunia ini, di zaman ini, kita masih banyak melihat orang-orang yang seperti itu, padahal dicela di dalam Al-Quran. Kalau dicela di dalam Al-Quran, berarti hakikatnya siapa yang mencela? Allah. Allah yang mencela. Surah At-Takatsur, sebagian ulama memasukkan surah At-Takatsur ini dalam deretan surah Makkiyah. Surah Makkiyah berarti surah ini turun kepada Rasul sebelum hijrahnya Rasul. Kenapa? Karena di dalam surah ini berbicara tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan orang-orang yang mengingkari hari akhirat. Dan kalau kita melihat isinya, semakna, sejalan dengan itu. Namun sebagian mengatakan surah At-Takatsur ini adalah masuk di dalam deretan surah Madaniyah. Surah yang turun kepada Rasul
setelah hijrahnya Nabi, berbicara tentang penduduk Madinah. Alasan mereka karena surah ini turun sebagai teguran kepada penduduk Ansar, dua kabilah dari golongan Ansar, yang dua kabilah ini saling berbangga, saling menyombongkan diri di dalam banyaknya harta, di dalam banyaknya anak, di dalam kedudukan, di dalam nenek moyang yang memiliki kedudukan, padahal nenek moyang mereka sudah di kuburan. Sehingga mereka saling mengatakan, siapa nenek kalian? Si fulan yang memiliki ternama. Nenek kami juga si fulan. Saling berbangga dengan nenek moyang, padahal nenek moyang mereka sudah di kuburan. Maka surah ini turun teguran kepada mereka. Namun yang lebih rajihnya adalah surah ini masuk Makkiyah. Surah ini masuk deretan Makkiyah. Adapun alasan yang sebagian mengatakan karena ini teguran untuk para sahabat Ansar yang berbuat seperti itu, maka ini adalah riwayat batil. Riwayat batil. Dari segi kehidupan para sahabat, kayaknya tidak mungkin mereka seperti itu. Tidak mungkin mereka memiliki kehidupan yang saling berbangga dengan harta, enggak mungkin. Karena mereka faham nilai dari harta itu, mereka faham. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surah At-Takatsur ini memiliki beberapa nama. Yang pertama surah At-Takatsur. Juga nama dari surah At-Takatsur ini dibaca satu ayat, surah Alhaakumut Takatsur. Kalau yang tadi yang pertama hanya mengambil kalimat yang kedua, At-Takatsur. Juga namanya diambil satu ayat, surah Alhaakumut Takatsur. Surah At-Takatsur ini juga, atau surah Alhaakumut Takatsur ini juga disebut dengan surah Al-Maqbarah. Apa Al-Maqbarah? Kuburan. Karena juga ada kalimatnya di dalam surah ini, Al-Maqabir, hatta zurtumul maqabir. Sehingga surah ini termasuk namanya adalah surah Al-Maqbarah. Jelas ini jemaah? Ada nama berapa nama? 3. At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, Al-Maqbarah. Baca surah Al-Maqbarah berarti surah At-Takatsur. Karena terkadang jarang orang menggunakan
nama surah Al-Maqbarah, jarang. Yang banyak surah At-Takatsur. Baik. Apa arti At-Takatsur? At-Takatsur berawal dari kalimat katsir. Katsir. Ma makna katsir? Apa arti katsir? Banyak. Katsir, banyak. Syukran katsira. Terima kasih banyak. Syukran katsira. Katsir itu banyak. Jadi at-takatsur itu artinya berpacu dalam jumlah yang banyak. Berpacu dalam jumlah yang banyak. Dalam apa saja yang berpacu di dalam jumlah yang banyak, dalam semua hal. Maka yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, ini adalah mengandung makna secara umum. Bisa ada orang berpacu untuk banyak, jumlah yang banyak dalam hal harta, dalam hal anak, dalam hal jabatan. Sudah dia ketua ini lagi dia cari. Dia cari lagi ketua ini, udah dia kepala ini dia cari berpacu nih supaya kepala. Itu dia at-takatsur. Ada juga berpacu dalam hal banyak. Banyak apa? Ya bisa saja banyak istri ya. Berpacu dalam banyak istri. Bolehkah kita berpacu banyak dalam harta? Boleh. Secara asal, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak ada tercela, enggak ada celaan, enggak ada. Namun yang tercela itu adalah dengan terlalu fokus di dalam berpacu untuk meraih yang lebih banyak lagi, itu membuatkan kita lalai. Ini yang tercela. Makanya alhaakumut takatsur. Alhaakum, melalaikan kalian, menyibukkan kalian, membuat kalian terlena. Itu arti alhaakum.
Jadi alhaakumut takatsur, karena kalian terlalu fokus di dalam berpacu, berlomba di dalam banyak hal. Meraih ingin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Sehingga dengan berlomba itu malah membuat kalian lalai. Ini yang tercela. Membuat kalian lalai, membuat kalian terlena. Apalagi sampai berbangga. Sampai berbangga. Sudahlah mereka lalai, terlalu fokus untuk mengejar sesuatu yang lebih banyak lagi, membuat waktu mereka terbuang digunakan untuk lebih banyak berlomba di dalam hal lebih banyak dari segala hal. Ditambah lagi mereka berbangga. Sudahlah membuat mereka lalai. Yang kedua berbangga, at-tafakhur. Dan berbangga itu membuat sombong. Maka itu tercela. Berbangga dengan banyaknya harta, berbangga dengan banyaknya anak, berbangga dengan banyaknya jabatan, berbangga dengan banyaknya ini, berbangga. Dan kebanyakan orang ingin memperoleh banyak itu supaya tujuannya berbangga tadi. Ingin meraih yang lebih banyak tadi, at-takasur itu tujuannya untuk berbangga tadi. Maka ini yang tercela. Tapi kalau untuk berlomba dalam permasalahan dunia, berlomba digunakan juga untuk kebutuhan dunia, silakan. Namun lebih aneh, bahkan tercela, meraih ingin banyak dunia, permasalahan dunia, melalaikan ketaatan kepada Allah, melalaikan segala kewajiban kepada Allah, melalaikan kehidupan akhiratnya. Ini yang tercela. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Lebih baik lagi kalau dia meraih banyak permasalahan dunia, perkara dunia, dia gunakan untuk kehidupan akhiratnya. Ini lebih bagus sekali. Namun ini berat, sehingga jumlahnya pun yang model seperti ini sedikit. Dia punya banyak dari segi dunia, namun dia gunakan untuk akhiratnya. Ini sedikit orangnya. Jabatannya dia gunakan untuk kemudahan, membantu orang lain. Dia ajak di bawahannya untuk dakwah, untuk ibadah. Dia ajak. Makanya kalau kita punya anggota, ingatkan mereka. Begitu waktu sholat. Karena itu bisa saja tanggung jawab kita. Kalau kita biarkan mereka, itu bisa tanggung jawab kita. Kalau misalnya ada di rumah kita pembantu atau membantu dalam urusan perkara istri kita, ingatkan mereka. Ketika datang waktu sholat, ingatkan mereka untuk berada di atas perkara yang wajib.
Karena itu bisa tanggung jawab kita. Kalau dia pembantu kita misalnya perempuan, ingatkan dia masuk ke rumah ini harus pakai jilbab, jaga sholat. Ingatkan. Kalau kita punya anggota misalnya yang lain, kita punya usaha ini, punya anggota, ingatkan. Itu berarti kita memiliki sesuatu atasan, lalu kita gunakan untuk perkara akhirat kita. Mengingatkan bukan hanya harus dipaksa, tidak. Mengingatkan. Karena itu bisa tanggung jawab kita jemaah. Bisa tanggung jawab kita. Misalnya Bang Solihin, dia punya bawahan, anggota, ingatkan, sholat. Jangan biarkan mereka seperti bekerja, kita ke masjid. Karena itu bawahan kita, anggota kita. Ingatkan. Dan lain sebagainya. Maka, kata Syekh As-Sa'di, secara asal, untuk berlomba yang lebih banyak itu adalah manusiawi, itu adalah tabi'i. Kalau dalam perusahaan ini gaji kita 5 juta halal, bekerja kita perusahaan ini gajinya 50 juta halal, mana kita ambil? 5 juta atau 50 juta? Anak enggak mau 50 juta, Ustaz. Zuhud anak 5 juta, Ustaz. Bisa? Kalau kita mengambil 50 juta misalnya, manusiawi, enggak tercela di situ. Makanya meraih ini lebih banyak silakan. Secara asal silakan, tidak tercela. Dia sudah punya ini, ingin capai lagi 3 kali, 4, silakan. Namun kapan tercelanya? Pertama, jika meraih untuk lebih banyak itu dapat melalaikan, ini yang tercela. Faham ini Pak? Dapat melalaikan, lalai dari ketaatan, lalai dari kewajiban. Misal, istri boleh nggak bekerja di rumah? Di rumah. Boleh nggak dia bekerja di luar rumah? Dengan syarat, jangan sampai bekerja di luar sana, lalu terbalangkalai kewajiban dia di rumah. Ini yang tercela. Yang kedua, pekerjaannya pun, jenis pekerjaannya pun harus diperhatikan. Yang ketiga, tujuannya membantu suami. Kalau suami sudah bisa mencukupi, untuk apa lagi kerja? Kalau sudah suami mencukupinya. Tapi kalau tujuannya membantu ekonomi suami, kemudian pekerjaannya juga jenisnya baik, dan dia juga harus siap ketika pulang dari kerja, wajib ke rumah, di rumah ini ada pekerjaannya. Bahkan kewajiban juga kewajiban dia melayani suami. Kalau melayani suami terganggu karena dia bekerja, ini yang tercela. Kalau pekerjaan dia di rumah melalaikan kewajiban dia mengurus anak, ini tercela. Kalau urusan pekerjaan dia melalaikan dia di dalam membersih-bersih rumah, atau pekerjaan dia di rumah yang wajib, syariat yang mewajibkan, ini yang tercela. Tapi kalau dua-duanya berjalan dengan syariat, dengan bagus, tidak ada terlalaikan, ini jarang. Pak,
jarang. Bahkan kebanyakan retaknya rumah tangga karena bekerja di luar namun kewajiban dia di dalam lalai. Maka secara asal silakan. Kalau masih di jalan halal, berpacu di dalam banyak dalam masih dalam halal, tidak ada masalah. Tapi kapan timbul masalah? Kalau berpacu untuk lebih baik, lebih banyak dalam urusan dunia, namun bisa melalaikan dia dalam kewajiban dia lalai, majelis ilmu lalai, hancur semua, kacau semua. Solatnya juga, solat berjamaahnya juga terhalangi, baca Qur'annya terhalangi, ibadah yang tidak konsentrasi, kemudian pikirannya hanya pekerjaan. Allah ya, Anda dapatkan orang seperti ini, tapi jangan tanya gaji. Tidur saja pun berpikir bagaimana omsetnya. Tidur saja, karena dia membawahi beberapa kabupaten, membawahi beberapa tempat yang bawahannya anggotanya sudah sampai ratusan. Namun pemilik usaha memiliki harus target sekian. Bagaimana caranya? Dia harus memutar otak bagaimana cara omset tercapai. Tidur saja Ustaz susah mencari cara bagaimana mendapatkan omset segitu besar. Akhirnya solat juga nih lalai, tidak ada rasa nikmat di dalam solat, terasa terkejar. Nah, ini tercela. Ini tercela. Makanya hadis mengatakan, kapan kita mencukupkan diri dalam urusan harta? Kapan? Orang yang terlalu ambisi ketika ditutup dengan tanah. Apa maksudnya ketika ditutup dengan tanah? Mati. Sifat kita ini kalau dibawakan, penyakit kita ini kalau dibawakan, ada enggak puasnya? Dan memang umat Nabi Muhammad fitnahnya al-mal. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku harta, kata Rasul. Berapa banyak dengan harta rumah tangga retak. Berapa banyak gara-gara harta abang beradik retak, silaturahmi retak, tetangga retak, antara jamaah, antara ikhwan retak. Allahu akbar. Oleh Isya. Padahal Nabi SAW mengatakan, yaqulu buna Adam mali mali. Berkata anak Adam, hartaku hartaku. Qala wa hal laka ya bana Adam min malik. Apa pemilikmu dari harta ini? Yang engkau punya dari dunia, dari harta yang engkau miliki adalah ma akalta fa'afnaita, yang engkau makan, yang sudah masuk ke dalam perut, itulah punya kita.
dan itu bisa menjadi kotoran. Au labista fa ablaita, pakaian yang kita pakai sampai lusuh itulah harta kita. Au tasaddaqta fa amdaita, atau engkau sedekahkan lalu tersimpan di bank akhirat, itulah harta kita. Selain dari itu tidak harta kita. Selain dari tiga ini kata Nabi SAW bukan harta jaminan kita. Makanya Aisyah itu pernah mensedekahkan kambing. Ketika Nabi memotong kambing, kata Rasulullah, Aisyah bagikan ke fakir miskin. Dibagikan ini potongan-potongan kambing ini. Begitu pulang Aisyah membawa cuman 2 potongan sebelah apa nama ini, bagian punggungnya, cuman 2 ini. Berarti inilah yang bagian kaki depannya, cuman 2 potong itu saja. Kata Rasulullah, ada yang sisa wahai Aisyah? Semuanya sudah habis, tinggal 2 inilah sisa untuk kita punya kita, kata Rasulullah. Dibalik, wahai Aisyah, semua yang engkau bagikan itu milik kita, yang 2 inilah yang sisa bukan milik kita. Ini pun belum ada jaminan 2 ini. Yang sudah dibagikan sedekah sehingga tersimpan di bank akhirat kita, itu sudah jaminan milik kita. Adapun yang ada nampak belum jaminan. Belum jaminan. Uang yang ada jumlah banyak, itu belum ada jaminan itu milik kita. Bisa saja begitu kita meninggal dunia milik orang lain. Milik orang lain. Ada cerita, kisah nyata, istri menyimpan di sebuah bank berjuta, ratusan juta. Suami enggak tahu, anak enggak tahu, siapapun tak tahu, istrinya meninggal dunia. Akhirnya harta milik bank. Bagus dia simpan di mana? Di bank akhirat. Itu jelas milik siapa? Milik dia. Bank dunia yang kita simpan belum tentu milik kita. Bisa menjadi milik orang lain. Baik, sudah Isya. Kita salat Isya terlebih dahulu, insyaallah kita lanjut ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di ayat yang pertama ini dari surah Al-Maqbarah, Allah mengingatkan kepada kita alhaakumut takatsur. Alhaakum membuat kalian lalai, yang melalaikan kalian. At-takatsur, apa yang membuat kalian lalai? Karena at-takatsur, kalian terlalu fokus untuk memperoleh
lebih banyak jumlahnya dari segala hal, sehingga berlomba-lomba, saling berpacu untuk mengejar siapa yang lebih banyak. Sehingga dengan itu banyak waktu terlalaikan. Demikian juga dengan berpacu untuk lebih banyak yang dia dapatkan, melalaikan dia dalam mengingat akhirat, melalaikan dia di dalam ketaatan kepada Allah, melalaikan dia dalam perkara-perkara yang bisa mencelakai kehidupan akhiratnya. Hatta zurtumul maqabir, hatta sehingga, sampai, zurtum, zara yazuru ziarah. Apa arti ziarah? Ziarah artinya berkunjung. Hatta zurtumul maqabir, sehingga, hatta sehingga, zurtum, zara yazuru ziarah, berziarah, al-maqabir, kuburan. Apa maksudnya ziarah kubur? Yaitu mati. Zurtum al-maqabir, dufintum fil qubur, kalian dikuburkan, ditanam di dalam kubur. Maksudnya ia memang mati. Namun kenapa Allah menggunakan kalimat zara yazuru, zurtum? Makanya wallahi jemaah, ini detail sekali. Kalau kita lihat dalam terjemahannya apa? Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Namun Allah menggunakan kalimat ziarah. Kalau kita berziarah itu waktu lama atau sesaat? Ziarah kubur misalnya, ziarah kubur. Ada enggak orang ziarah kubur itu sampai 1 bulan? Di kuburan saja dia. Paling berapa menit lah kita ziarah itu? Apalagi misalnya sesuai dengan sunnah. Ziarah kubur itu sesuai dengan sunnah. Yang pertama, untuk tujuannya mengambil ibrah, kita akan masuk ke dalam kuburan. Yang kedua, mendoakannya. Sudah, gak ada ritual lain. Tujuan ziarah itu pertama, ingat kuburan ini yang di depan kita, yang kita lewati, kita nanti semua sama dimasukkan ke sini. Yang kedua, didoakan. Doakan dia sudah. Jadi bisa saja waktu digunakan ziarah itu cuma berapa menit? Cuma 15 menit. Mungkinlah baru-baru dimasukkan, mungkin seminggu, agak mungkin tengah jam nih. Agak Saudi lah dia. Teringat dia masih hidupnya. Nah, betul. Kalau diajak pulang tuh agak apa itu? Belum puas aku Ustaz katanya.
Ya ditambah lagi menangisnya. Berapa menit lagi? 1 jam lagi Ustaz. Bah, kalau itu tinggal lah ya. Tinggal di sini. Itu baru-baru. Tapi kalau sudah sampai 2 tahun, 3 tahun, paling 10 menit, 15 menit. Hanya tujuan mendoakan sajanya pula. Ziarah. Kenapa Allah memakai kalimat hatta zurtumul maqabir? Harta yang kalian berbangga-bangga, anak yang kalian berbangga-bangga, dan kedudukan apa sajalah yang kalian miliki, ya kalian berbangga-bangga dengan banyaknya, saling berbangga, bahkan saling membuat kalian lalai kepada kehidupan akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Ingat, kalian akan ziarah di kubur ini. Kalian akan masuk kubur dalam waktu hanya sedikit, dekat. Kata para ulama, Allah menggunakan kalimat zurtum, zara yazuru ziyarah. Allah menggunakan kalimat itu karena di dalam pandangan syariat, pandangan Allah, kehidupan di alam kubur itu hanya sebentar. Kita punya alam tiga alam. Alam dunia, kemudian alam akhirat. Pertengahannya adalah alam barzakh atau alam kubur. Kenapa dikatakan alam barzakh? Karena alam pemisah. Barzakh artinya pemisah. Pemisah antara dunia dengan akhirat. Berarti sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita menunggu di alam barzakh. Kapan kita beralih, berangkat, meninggalkan alam barzakh? Kapan? Terjadi hari kiamat. Berapa lama kita di alam barzakh? Rasul saja Pak, berapa umurnya? 63 tahun. Hidup di permukaan bumi 63 tahun. Berapa lama Rasul di alam barzakh saat itu? 1400 yang lalu. Karena kita sekarang tangga setahun 1447. 1400 tahun yang lalu. Mana lebih lama Rasul hidup di permukaan bumi atau di alam barzakh? Dalam barzakh. Kapan orang yang di alam barzakh keluar? Kapan? Kita nggak tahu hari kiamat kapan. Saat ini saja 1400 tahun yang lalu Rasul masih di alam barzakh. Bagaimana akan datang? Bisa saja 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang. Itu masih proses pembangkitannya. Dibangkitkan, dikeluarkan, meninggalkan alam barzakh ketika terjadi hari kiamat. Perjalanan dari keluar kita dari alam kubur, alam barzakh menuju padang mahsyar ribuan tahun lagi. Lama enggak itu? Masa yang begitu lama, namun di pandangan Allah, Allah katakan semua masa itu dianggap seperti masa lamanya ziarah kubur. Hanya 10 menit, hanya 15 menit menunjukkan untuk apa kalian berbangga-bangga di dunia ini, sedangkan kalian akan dimasukkan ke alam barzakh, di alam kubur. Di alam barzakh kalian begitu waktu yang lama, namun di pandangan Allah waktu yang kecil.
waktu yang pendek. Kalau di alam barzakh saja ribuan tahun, apalah guna 63 tahun tuh? Apalah guna 80 tahun itu? Apalah guna 70 tahun itu? Kalau tidak digunakan semuanya di atas kebaikan. Makanya Pak, Rasulullah itu pernah ditanya, siapa orang yang terbaik dari umatmu, dari manusia? Man khairun nas? Ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa orang yang terbaik dari kalangan manusia seluruhnya? Man tala umruhu wa tala wa hasuna amaluhu. Siapa yang dipanjangkan umurnya namun berada di atas kebaikan. Panjang pendek itu sudah takdir. Panjang dan pendek itu sudah takdir. Namun permasalahannya, panjang pendek itu di atas apa kita gunakan? Ini yang terbaik. Namun kembali Rasul ditanya, wa man syarrun nas? Siapa orang yang terburuk dari manusia? Man tala wa man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang terburuk adalah panjang umurnya tapi buruk amalnya. Dikasih Allah 100 tahun tak ada gunanya karena nggak ada kebaikan. Makanya Pak, sering kita tutup dengan kalimat ini. Makanya seringlah kita berfikir, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memikirkan apa yang sudah kalian buat di dalam agama Allah ini. Apa yang sudah kalian persiapkan di permukaan bumi ini untuk menghadapi kehidupan besok akhirat? Apa? Allah sering ingatkan itu kepada kita. Sama halam surah ini ingatkan kepada kita. Apalah gunanya kita berbangga-bangga dengan itu semuanya? Nanti kehidupan setelah mati itu jauh lebih panjang lagi perkiraan kita. Perkiraan kita itu panjang, namun sebenarnya sebentar. Jadi kalau hanya ribuan tahun itu saat ini, kapan hari kiamat kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan hari kiamat. Bisa saja 100 tahun akan datang. Bisa saja 200 tahun akan datang baru kiamat. Barulah kita dibangkitkan di alam barzakh. Sudah berapa umur kita di alam barzakh? Sedangkan kehidupan di alam barzakh, selamat atau tidak selamat, bermodalkan amal soleh yang umur sudah ditakdirkan di permukaan bumi. Saat ini kita umurnya berapa? Coba kita berpikir berapa tahun yang sudah kita gunakan dari umur itu untuk di jalan Allah. Berapa tahun? Kira-kira cukup nggak itu sebagai modal nanti kalau kita sudah mati? Cukup nggak itu modalnya? Di alam barzakh kita nggak tahu entah 100 tahun akan datang, ratusan tahun kita di alam barzakh, atau 150 tahun atau 300 tahun kita di alam barzakh. Kita tidak tahu, menanti hari kiamat. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari keburukan di dalam kubur, atau malah mendapatkan fitnah kubur, mendapatkan azab kubur. Itu tergantung dengan amal yang kita gunakan di permukaan bumi ini berapa lama.
berapa lama. Itu pun pandangan Allah cuman sebentar ziarah. Kita menganggap itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun, namun sebenarnya di pandangan Allah itu sebentar, seperti kita ziarah kubur. 20 menit, 15 menit. Ini menunjukkan butuh persiapan yang lebih banyak, jemaah. Butuh persiapan mengkumpulkan mengkumpulkan kebaikan-kebaikan, mengkumpulkan bekal untuk kehidupan kita nanti di alam barzakh sampai kepada alam akhirat. Kalau itu yang terjadi, mungkinkah kita masih membuang-buang waktu? Kayaknya nggak ada lagi waktu mau dibuang. Allah alam bisawab. Ini saya rasa sampai sini dapat kita sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan. Kapan Allah mudahkan kita kembali bertemu, InsyaAllah di malam Khamis akan datang, kita akan kembali membahas surah At-Takatsur atau surah Al-Maqbarah, InsyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.